Bagaimana meme bisa memenangkan pemilu? Nggak bisa dipungkiri, bentar lagi kita bakal adain yang namanya pemilu di tanggal 14 Februari. Di tengah persaingan para capres yang semakin panas, netizen Indonesia yang sangat kreatif ini pada gacor-gacornya bikin meme. Jelepet nih ya. Mungkin supaya meredakan tensi, karena ya kita tahu sendiri pasti ada oknum pendukung capres yang suka nyebarin ujaran kebencian ke capres yang lainnya. Oknum-oknum ini yang malah merusak pesta demokrasi yang ada di dalam pemilu itu sendiri. Dan disinilah meme bermain. Apa itu meme? Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu meme. Dilansir dari Binus University, meme adalah suatu ide, perilaku, atau gaya yang menyebar karena ditiru oleh satu orang ke orang lainnya. Contoh sederhananya seperti parodi, atau kita pakai lelucon yang sama yang dikasih orang lain dan kita pakai juga ke orang lain. Nah, itu adalah meme. Kenapa ditiru? Ya, karena meme itu sifatnya simple, lucu, dan juga konyol. Mudah ditiru karena ya simple, jadi perhatian karena ya lucu. Seiring perkembangan zaman, meme yang ada di dunia nyata mulai ke-up lagi gara-gara adanya internet. Dan karena internet lah, meme-meme yang hanya ada di satu wilayah saja, yang lagi viral di satu wilayah saja, ini bisa menyebar ke seluruh belahan dunia. Dilansir dari PPITK, meme internet pertama di dunia adalah Dancing with the Baby. Gambar GIF yang bisa bergerak tentang bayi yang joget lucu gitu. Dan ini sebagai tanda jika meme menjadi era baru di dunia internet. Memasuki era 2000-an, era-eranya tentang warnet dan sebagainya, era dimana internet mulai merajalela. Berdirilah situs berbagi gambar atau image board. Contohnya nih, kayak kalian mau searching sesuatu dan ada icon gambar, kalian tekan. Nah, tampilan websitenya hampir kayak gitu. Dan ini juga ada namanya websitenya. Namanya adalah 4chan di tahun 2003. Gue yakin lah anak-anak 2000-an pada tahu lah soal website ini. Yang SD sampai bolos-bolos ke warnet itu semua, gue yakin tahu lah. Situs ini mempopulerkan meme-meme gambar-gambarnya yang kesannya amatir, nggak simetris, salah tata bahasa, dan bener-bener kayak simple, sederhana banget. Ingat, darah keturunan Kominfo akan terus mengalir kepada anak cucunya. Intinya, ini meme bergambar yang random, dan waktu itu pengguna akun 4chan cuman bisa bikin meme dengan waktu yang terbatas. Maksudnya gimana? Maksudnya, ketika bikin meme, data template-nya nggak bisa bertahan lama karena keterbatasan server di kala itu. Ya, kita harus tahu juga kalau tahun itu, zaman-zaman 2000-an, servernya itu belum sekuat sekarang, belum sebesar sekarang gitu loh. Yang kalau kita nyimpen data aja bisa dari Google Drive, tapi kalau dulu nggak ada yang namanya Google Drive kan. Nah, bisa jadi dalam beberapa hari template meme-nya itu hilang, atau bahkan bisa sehari saja udah hilang, atau bisa aja 1 jam, 2 jam, 3 jam itu bisa hilang. Makanya pengguna akun 4chan pada bikin meme yang simple aja biar bisa ngepost dan nimbrung di chattingan. Karena kondisi ini, lama-lama meme punya keunikannya, yaitu simple. Jadi memang karena terpaksa dari situasi ini awal mulanya, makanya meme-meme itu simple. Bertahun-tahun berlalu dari 2003, meme semakin banyak bersebaran. Banyak jenisnya, banyak perhatiannya, hingga tahun 2013, meme mulai berubah menjadi agenda politik. Di tahun 2013, anggota Kongres Amerika Serikat, Steve Stockman, memakai meme untuk tujuan politiknya. Dimana kala itu lagi rame-ramenya tentang meme doge. Ya, gue yakin lo tau lah. Seminimalnya lo yang main Facebook atau main Instagram, lo pasti tau lah soal gambar yang gue kasih ini. Dan di tahun itu bener-bener rame banget, bener-bener viral banget. Dimana-mana kalau ngechattingan mesti pakai stikernya dari stiker doge ini. Intinya, si Steve Stockman ini memakai foto doge untuk membuat kritik di akun Twitternya. Lalu hasilnya gimana? Hasilnya banyak atensi dari publik yang didapatkan oleh Steve Stockman. Dan ini cukup membuktikan jika meme bisa menggerakkan atensi masyarakat kala itu. Melihat atensi kala itu yang
Ya jelas cara yang sama dipakai oleh oknum yang lain. Akhirnya meme politik bersebaran di mana-mana dan ujung-ujungnya menghancurkan esensi dari meme itu sendiri. Karena di saat itu meme politiknya terlalu overdosis, kebanyakan, gak ada lucuannya dan ujung-ujungnya malah pada hate speech. Balik lagi, bagaimana meme bisa memenangkan pemilu? Yang sempat gue bahas tadi yang namanya meme adalah suatu hal yang lucu dan simpel. Karena lucu jadi atensi, karena simpel mudah ditiru. Semakin lucu dan simpel meme-nya, jelas semakin banyak atensinya dan juga semakin banyak yang menirunya, yang meng-share-nya. Karena atensi inilah orang-orang jadi keingat orang dalam meme itu mulu. Cara ini sendiri sudah diterapkan di sosmed kita. Meme yang awalnya buat lucu-lucuan malah dipakai sama paslon itu sendiri dan dijadikan branding akhirnya. Supaya apa? Supaya lebih cepat tersebarnya. Citra gemoy ini berbeda 180 derajat dengan image tegas yang dia bangun pada 2 pilpres sebelumnya. Sebagaimana diketahui, Prabowo adalah mantan perwira tinggi militer Indonesia. Narasi politik gemoy yang digunakan Prabowo ternyata mendapat beragam respon pemilih pemula, terutama Gen Z yang tampak terbuai dengan narasi ini. Kayak penguin ini nih. Pingüinos me la van a mascar. Kawasaki. Yang akhirnya jadi kayak gini. Buat kesan pertamanya, ini memang lucu. Banyak atensi yang diberikan, banyak like yang masuk. Tapi setelah ini, malahan meme-nya jadi meme mati. Karena esensinya sudah berubah dari lucu jadi politik. Terlalu over gitu loh dipakainya. Hingga banyak akun-akun yang sudah dibuat, yang bener-bener sengaja dibuat untuk nyebarin kayak gini doang meme-meme politik. Yang akhirnya lu sebagai penikmat meme, gue yakin bakal keganggu sama meme yang bener-bener pure tujuannya politik doang. Belum lagi sama komenannya yang malah diseriusin. Padahal ini buat lucu-lucuan doang, yang ujung-ujungnya malah jadi hate speech di komenannya. Video ini sebenarnya cuma keresahan gua sebagai penikmat meme yang sudah nggak lagi menikmati meme karena banyak meme politik yang beredar. Nah, gimana pendapat lu tentang pembahasan ini? Apakah lu setuju dengan ini atau bagaimana? Gua pengen dengar semua pendapat kalian di kolom komentar ini. Gua Mizan, pamit undur diri and bye.